Kami dilahirkan dan dibesarkan di ujung barat Indonesia. Sebuah kota bernama Sabang yang berada di Pulau W yang menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Menurut hikayat, kota kami pernah dibuka sebagai pelabuhan bebas untuk perdagangan umum dan sebagai pelabuhan transit barang-barang, terutama dari hasil pertanian Delhi, yang menjadikan kota kami mulai dikenal oleh lalu lintas, perdagangan, dan pelayaran dunia. Gerbang Barat Indonesia, tempat kami tumbuh kembang, memiliki berbagai keanekaragaman hayati sebagai tanda kebesaran Tuhan akan ciptaannya. Indonesia begitu indah. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, suka menolong, gotong royong, murah senyum, di mana mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh nilai-nilai tradisi dan budaya. Tak mudah memang menyatukan langkah. Perbedaan bukanlah halangan. Bangsa Indonesia menyatu dengan melalui perjuangan yang tak mudah untuk dapat bersama. Sejak masa kemaharajaan Majapahit di tahun 1200-an, keinginan kita untuk menyatu sebagai suatu bangsa sudah begitu hebatnya. Sumpah Palapa dilakukan oleh Gajah Mada, Sang Adiaksa, adalah bukti kehadiran tekad bersama yang telah ada dari masa para leluhur yang terbukti masih terjaga hingga hari ini. Jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, jauh sebelum era kolonial, keinginan menyatu dalam satu bangsa telah mengakar. Kita tidak bisa sendiri. Kita diciptakan berbeda untuk saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Sang Kuasa. Setiap langkah menuju berkah adalah ibadah. Walau kadang jalannya tak mudah. Kita memiliki beragam keyakinan. Kita memiliki beragam cara untuk berkomunikasi pada Tuhan. Jangan berprasangka, jangan cari salah, tepuk dada tanya hati, apakah yang terbaik sudah kita beri. Dalam kebersamaan ini, moderasi beragama adalah langkahnya.
Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Agama tidak perlu dimoderasi, karena agama itu sendiri telah sempurna. Mengajarkan keadilan dan keseimbangan. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantakan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa. Indikator moderasi beragama. Komitmen kebangsaan. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap nilai luhur bangsa Indonesia yang dapat dipahami dan diterima oleh seluruh komponen bangsa dan negara dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Toleransi. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya sikap menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan bersedia bekerja sama. Anti kekerasan. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penolakan terhadap tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Penerimaan terhadap tradisi. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan. Esensi moderasi beragama adalah 1. Menjaga keselamatan jiwa. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus berupaya mencegah hal buruk yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia. Dua, menjunjung tinggi keadaban mulia. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus menjadikan nilai moral universal dan pokok ajaran agama dan kepercayaan sebagai pandangan hidup dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa Indonesia.
3. Menghormati harkat martabat kemanusiaan. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus mengutamakan sikap memanusiakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, atas dasar kesetaraan hak dan kewajiban warga negara demi kemaslahatan bersama. Memperkuat nilai moderasi. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus mempromosikan dan mengejawantakan pengamalan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan secara moderat. Lima, mewujudkan perdamaian. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus menebar kebajikan dan kedamaian, mengatasi konflik dengan prinsip adil dan berimbang, serta berpedoman pada konstitusi. Menghargai kemajemukan dengan menjaga kebebasan akal, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus menerima keragaman sebagai anugerah dan karenanya bersikap terbuka terhadap perbedaan. 7. Mentaati komitmen berbangsa. Setiap umat beragama dan penghayat kepercayaan harus menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai panduan kehidupan umat beragama dan penghayat kepercayaan dalam berbangsa dan bernegara. Karena kita adalah amanah dari Sang Kuasa. Sebagai amanah, apapun yang kita lakukan, pastilah berlandaskan kebaikan.